Assalamualaikum, Anugerah di sini. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Zakat dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Dan kali ini aku akan membahas tentang zakat rikas. Pertama, kita perlu tahu dulu dong, apa itu zakat rikas? Zakat rikas didefinisikan sebagai penemuan barang berharga peninggalan orang kafir di masa lalu. Zakat rikas termasuk ke dalam jenis harta yang harus ditunaikan zakatnya. Dalil yang mendasari adalah surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Atau bisa dilihat dalil lain itu pada hadis Rasul. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang tambang atau madan adalah harta yang terbuang-buang, dan harta karun atau rikas dizakati sebesar 1/5 atau 20%. Syarat rikas. Nih, yang pertama ada harta yang terpendam adalah harta yang sudah terpendam sejak zaman jahiliyah, yaitu zaman di mana Nabi Muhammad belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, orang yang menemukan harta rikas merupakan orang yang wajib zakat. Yang ketiga, ditemukan baik melalui penggalian, muncul karena longsor, ataupun sebab natural atau perbuatan manusia lainnya. Jadi bukan karena digali secara sengaja gitu ya. Yang keempat, tidak mengetahui secara penuh bahwa pemilik sebelumnya mengingkari dakwah Islam. Harta yang terpendam tidak terlepas dari beberapa keadaan. Nih, yang pertama ada ditemukan di tanah tak bertuan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jika engkau menemukan harta terpendam tadi di negeri berpenduduk atau di jalan bertuan, maka umumkanlah. Sedangkan jika engkau menemukannya di tanah yang menunjukkan harta tersebut berasal dari masa jahiliyah atau ditemukan di tempat yang tidak ditinggali manusia atau di jalan tak bertuan, maka ada kewajiban zakat rikas sebesar 20%. Jadi itu kalau di tanah tak bertuan maka dizakati 20%. Yang kedua, ada kondisi ketika ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk seperti hadis yang tadi, maka hal itu harus diumumkan terlebih dahulu. Luqotoh, jika datang pemiliknya maka diberikan kepada pemiliknya, jika tidak maka milik yang menemukan. Ya, kondisi ketiga, barang temuannya itu ditemukan di negeri kafir harbi atau kafir yang boleh diperangi. Nah, maka kalau kafirnya itu kalah dalam perang, maka statusnya adalah barang ghanimah. Tapi jika harta tersebut mampu dikuasai dengan sendirinya tanpa pertolongan seorang pun, maka ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat dari mazhab Ahmad. Harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan, dikiaskan dengan harta yang ditemukan di tanah tak bertuan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa jika harta tersebut dikenal oleh orang yang memiliki tanah tersebut, yaitu orang kafir harbi, dan ia ngotot mempertahankannya, maka status harta tersebut adalah ghanimah. Jika tidak dikenal dan tidak ngotot dipertahankan, maka statusnya seperti rikas. Lantas seperti disebutkan di atas, nisabnya itu yang harus dikeluarkan adalah 1/5 atau 20% ya. Jika sudah mencapai nisab 85 gram emas atau 595 gram perak dan tidak ada haul, begitu ditemukan maka saat itulah harus dikeluarkan. Ya, sekian. Terima kasih.